Sahabat Ekora NTT, kali ini kita punya teman ngobrol yang spesial. Ini saya bilang orang penting sekali karena informasi darinya itu sangat-sangat dibutuhkan kita semua, apalagi di tengah maraknya informasi tentang erupsi gunung api yang saat ini terjadi di Flores maupun di Lembata. Ada gunung Ilelewotolok dan Ilelewotobi. Kita sapa dulu Om Bobi. Selamat pagi. Selamat pagi Om Bobi, terima kasih sudah berkenan hadir dan ada di kantor redaksi kami. Terima kasih yang pertama untuk Om Bobi sendiri, juga untuk atasan dan pimpinannya Om Bobi yang berkenan memberi izin kepada Om Bobi untuk datang di sini. Kita ngobrol banyak hal, saya kira tentang situasi terakhir tentang erupsi. Saya kira ini informasi yang penting sekali yang kiranya layak diketahui oleh publik. Oke, kita akan mulai, tapi kayaknya kita butuh perkenalan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ekora NTT. Salam untuk sahabat-sahabat Ekora NTT dimanapun berada. Perkenalkan, saya Anselmus Bobison Lamanepa. Saya biasa dipanggil Bobi. Saya lahir dan besar di Kupang. Orang tua semua di Kupang, kami 3 bersaudara, laki-laki semua. Kebetulan saya setelah SMA di Kupang, saya pindah ke Jogja untuk kuliah. Jadi saya kuliah di Timik Amikom Yogyakarta, yang sekarang sudah jadi Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi kalau ditanya apakah ada cita-cita dari kecil untuk jadi pengamat gunung api, itu malah tidak ada sama sekali. Tidak pernah terpikirkan Om Bobi? Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Kalau ada, bahkan saya baru tahu di tahun 2010, nanti bisa kita cerita lagi banyak. Saya baru tahu kalau ada yang namanya pekerjaan pengamat gunung api itu di tahun 2010. Pada tahun 2010 di saat erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. Itu waktu Om Bobi masih di Jogja? Betul, saya masih kuliah di Jogja. Saya kebetulan ikut juga jadi relawan untuk penyintas-penyintas korban dari erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 waktu itu. Itulah cikal bakal saya tahu ada pengamat gunung api. Iya. Baru tahu di situ ada pengamat gunung api. Lalu kemudian sebelum kita lanjut lebih jauh ini Om, saya mau memperkenalkan dulu instansi kami. Iya, betul. Silakan Om Bobi. Ini yang banyak orang mungkin belum tahu kalau kami itu adalah salah satu instansi yang melayani kegiatan mitigasi bencana geologi. Jadi tidak hanya gunung api, tidak hanya fokus di gunung api, tapi kami juga ada kebencanaan geologi seperti gempa bumi dan tsunami dan gerakan tanah. Kami pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Eselon 2-nya, eselon 1-nya itu Badan Geologi. Rumah besar kami itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Betul. Kementerian SDM. Jadi banyak orang yang ternyata masih belum tahu kami. Ya, masih belum tahu kami. Kami biasa disingkat PVMBG. Tapi kadang orang sering terbalik dengan BMKG. Betul. Jadi ketika ada gunung erupsi, tanyanya infonya dari BMKG bagaimana? Betul. Sebenarnya kami PVMBG. PVMBG. Pusat Vulkanologi. Ada kantor pusatnya di Bandung. Ya, di Bandung ada tim ahli kami ada di Bandung. Tentunya kami di pos pengamatan, kami pengamat gunung api tidak bisa bekerja sendiri juga. Kami punya atasan, punya ahli-ahli yang ada di Bandung. Jadi di dunia ini pasti tidak ada Superman, betul. Yang adanya super team, teamwork gitu. Teamwork. Kami dari pos pengamatan gunung api sampai ke Bandung. Terus mulai memutuskan untuk kayaknya saya perlu terjun di sini tuh kapan tuh Bobi? Jadi sekitar tahun 2018 saya sudah sebelum masuk ke pengamat gunung api, saya sempat bekerja dulu di Jogja hampir sekitar 5 tahun. Jadi total saya di Jogja itu sekitar 12 tahun. Kalau boleh tahu itu kerja apa tuh Bobi? Kerjanya di event organizer.
Iya, malah ngurus-ngurus event buat musik, buat konser dan lain-lain itu. Oke, karena saya juga, karena mungkin sebelum Bobby lanjut, kan saya cukup mengikuti ya medsosnya Om Bobby, karena saya perhatikan Om Bobby ini jago juga tuh ambil foto gitu, video gitu. Ya, itu jadi kalau mau sedikit cerita dulu tentang kenapa masuk di pengamat gunung api, sebenarnya awalnya tidak ada niat untuk wah saya harus jadi pengamat gunung api nih, tidak. Tapi karena ketertarikan dengan gunung api, lalu karena bapak dan ibu saya juga pensiunan PNS, saya memang biasalah kita diarahkan untuk kalau bisa di PNS di PNS saja. Terus ya saya akhirnya bilang ke bapak dan ibu, salah satu fakta yang unik yang mungkin saya tidak pernah cerita di orang, saya bercerita ini. Saya kalau mau jadi PNS, saya mau jadi PNS di Kementerian SDM. Iya, Saya bilang gitu. Itu karena waktu itu kampus kami di depan ada salah satu kampus yang namanya UPN. Itu saya tahu banyak lulusan UPN itu yang bekerja sebagai orang minyak di perminyakan, pertambangan, dan itu apa namanya berkaitan dengan Kementerian SDM. Lalu kemudian ada erupsi gunung api, ternyata itu juga di bawah tugas dan fungsi dari Kementerian SDM juga salah satunya. Lalu saya bilang ke bapak dengan mama, saya bilang, kalau saya mau jadi PNS, saya maunya di Kementerian SDM. Dan terbukti Om Bobby. Lalu ada pembukaan, saya mencari Kementerian SDM kira-kira ada yang sesuai dengan background pendidikan saya tidak formasinya. Ternyata saya buka, saya lihat banyak. Saya kebetulan sarjana komputer di teknik informatika. Saya D3, lalu kemudian lanjut S1. Nah, kemudian saya cari-cari nih di Kementerian SDM, ternyata banyak untuk teknik informatika. Lalu saya lihat salah satu formasinya pengamat gunung api. Waktu itu penempatannya di Lewotobi dan beberapa gunung lain yang ada di Indonesia bagian timur. Saya bilang dalam hati saya, sudah saya coba saja, coba yang ini. Ternyata ya puji Tuhan, waktu itu kami tes di Maumere, ya puji Tuhan lulus pengamat gunung api. Di tahun 2018, 2018 ya. Dari situ mulai bekerja terus sampai dari sekarang. Situ mulai bekerja, akhirnya saya resign dari pekerjaan sebelumnya. Saya jadi pengamat gunung api sejak 2018. Sebagai pengamat gunung api, kayaknya kami juga perlu tahu informasi awal nih. Om Bobby ini sudah mengamati, bekerja di mana saja sebagai pos pengamat? Apakah hanya di Lewotobi atau di mana saja gitu Om Bobby bisa ceritakan Om Bobby? Untuk penempatan awal itu memang di Lewotobi, untuk penempatan awal. Tetapi kami ditugaskan juga untuk kalau misalnya ada gunung krisis atau ada perbaikan peralatan gunung api, peralatan pemantauan yang rusak, itu kami biasa ditugaskan juga ke gunung-gunung yang lain. Saya kebetulan sudah ke Lewotolok ada, terus ke Ebulobo, ke Inerie, Inelika di NTT, beberapa gunung api di NTT. Lalu kemarin saya juga beberapa tahun lalu di Semeru, sempat di Semeru. Lalu pernah juga ke Sinabung, ya, pernah juga ke Sinabung. Jadi memang kami base-nya di penempatan awal di Lewotobi, saya di Lewotobi, tapi memang sering ditugaskan untuk pokoknya selalu siap untuk bertugas. Karena di penempatan Kementerian SDM, apalagi di pos pengamatan gunung api, Tom Bobby. Iya, betul. Jadi memang harus siap sedia bertugas, terutama pada saat gunung-gunung lain krisis. Gunung-gunung lain krisis, peningkatan aktivitas, itu kami sering diminta untuk membantu di sana sebagai tim tanggap darurat. Jadi kita bantu teman-teman pos pengamatan gunung api yang gunung apinya sedang krisis. Di situ kita bantu untuk piket, untuk menginformasikan informasi dan lain-lain. Misalnya tugas sebagai posma tadi, pos pengamat gunung api itu apa saja sih Om Bobby, biar kita punya publik tuh tahu nih. Oh, teman-teman yang seperti Om Bobby mereka tuh tugasnya apa saja gitu. Ya, jadi
tugas utama kami itu secara umum memantau gunung api. Memantau gunung api. Memantau aktivitas gunung api dengan menggunakan dua metode, yaitu instrumental dan visualisasi visual. Jadi secara visual kita pantau dengan teropong, dengan CCTV, dengan kamera, tapi ada juga yang paling penting adalah dengan metode instrumental. Itu apa tuh, Om? Nah, instrumental ini ada beberapa metode juga. Itu ada seismik. Seismik ini yang kita pantau pergerakan magma. Lalu ada deformasi, itu juga memantau pergerakan magma, kembang kempisnya gunung api ketika ada peningkatan aktivitas. Lalu juga dari geofisikanya juga ada. Lalu dari pengamatan air panas, yang ada mata air panas itu juga kita pantau, itu geofisika. Jadi memang tidak hanya satu metode yang kita pakai. Oke, Om Bobi, ini berkaitan dengan, ya tadi Om Bobi bilang sudah kemana-mana nih. Misalnya di Lewotobi, di Abu Lobo, di Inerie, di Sinabung, Merapi. Kita pengen dengar pengalaman Om Bobi nih. Kira-kira apa? Selama mengamati gunung api yang katakan tadi Om Bobi bilang krisis lagi bekerja gitu. Ada tidak misalnya, oh ini gunung ini kayaknya paling unik nih, dia erupsi tidak berhenti-berhenti gitu. Kalau sejak saya bertugas, yang paling unik sebenarnya adalah Lewotobi sendiri. Karena memang saya di Lewotobi. Tapi jauh sebelum erupsi Lewotobi, saya pernah ditugaskan ke Gunung Lewotolok di Ile-Ape, Lembata. Di Lembata. Itu pertama kali saya sebagai pengamat gunung api, dan ada rekan saya seangkatan juga, namanya Jeffrey. Kami sama-sama pertama kali mengalami kejadian erupsi sebagai pengamat gunung api. Itu bagaimana tuh, Bobi? Rasanya kan... Itu kami ada bertiga waktu itu di pos. Ada satu senior yang kebetulan sedang keluar untuk antri bahan bakar BBM motornya. Lalu saya sama rekan saya Jeffrey ini, kami sedang di pos memantau aktivitas. Karena sebelumnya di hari Jumat sebelum kejadian di November tahun 2020, sebelum erupsi besar, hari Jumatnya sudah ada erupsi kecil. Maka kami ditugaskan untuk semakin intens untuk pantau aktivitas vulkaniknya. Pagi sekitar jam 9 di hari Minggu, jam 9.45 saya masih ingat, tiba-tiba ada peningkatan aktivitas. Di seismogram itu menunjukkan adanya tremor. Semakin membesar tremor ini. Lalu saya sedang masak mie sebenarnya di bawah. Rekan saya Jeffrey panggil dari atas, Bob, naik dulu, ini ada peningkatan aktivitas. Lalu saya dengan mie yang sudah jadi, saya taruh di meja, saya naik ke atas. Kami langsung segera komunikasikan ke Bandung, ke atasan kami di Bandung. Lalu atasan di Bandung hanya menyampaikan bahwa siap-siap, kemungkinan akan terjadi erupsi. Ya udah, kita tunggu. Tidak sampai 5 menit ternyata betul erupsi. Dan erupsinya besar waktu itu di Lewotolok. Mungkin teman-teman media juga ingat waktu itu. Itu pertama kali kami mengalami erupsi, dan jujur panik. Panik betul, mau bisa kira. Panik. Kami panik. Ya karena baru pertama kali, mungkin wajar ya, manusiawi ya, kita panik. Itulah pertama kali. Waktu itu tuh bingung tuh. Apa yang harus kita buat? Sampai SOP-nya sebenarnya sudah ada. Hilang. Kita juga jadi buyar semua akhirnya. Terus dari Ile Lewotobi, pengalaman di Ile Lewotobi laki-laki itu bagaimana, Om Bobi? Misalnya kejadian dahsyat di informasi tentang, misalnya sebagai jurnalis media itu kami tahu bahwa di Desember 2023 ada semacam laporan bahwa peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Banyak orang mengungsi, terus setelah itu mungkin ada penurunan, orang kembali, dan tidak diduga-duga gitu. Erupsi dahsyat di 3 November 2024. Itu apa Om Bobi ada di sana juga itu? Ketika erupsi pertama di tahun 2023,
di tanggal 23 Desember ya waktu itu. Itu kebetulan saya ada di Semeru. Saya memang bertugas di Lewotobi sudah 6 tahun. Lalu kebetulan ada penugasan khusus ketika bulan Oktober sampai November. Sampai Desember ya. di Semeru waktu itu. Lalu saya diperintahkan untuk pulang. Akhirnya saya pulang. Memang waktu itu ada peningkatan aktivitas yang sudah kita laporkan. Kita laporkan dan apa namanya, masyarakat kita sudah sampaikan juga, gitu. Kita sudah sampaikan juga, termasuk saya kebetulan senang memberikan informasi tentang gunung api di media sosial saya, terutama di Facebook. Semua sudah kita informasikan dan pagi itu memang terjadi erupsi. Lalu erupsi terjadi, masyarakat panik, masyarakat evakuasi mandiri. Lalu kita memang sudah menyampaikan juga ke stakeholder terkait seperti Pemda Flotim. Lalu Pemda Flotim dengan BPBD-nya juga sudah bergerak untuk mengevakuasi warga waktu itu. Lalu sampai tanggal 31 Desember malam tahun baru persis itu ada erupsi lagi. Itu erupsi besar juga, dia keluar dari kawah di sisi tenggara. Ada lubang di sisi tenggara, dia keluar dari situ, apa namanya, erupsinya. Lalu mulai dari situ mulai banyak pengungsian di situ. Sampai aktivitasnya ya sama-sama kita tahu sampai hari ini masih terus terjadi aktivitas erupsinya Gunung Lewotobi. Yang kita sayangkan adalah memang kejadian di November tanggal 3 tahun 2024 itu memang erupsinya menimbulkan korban jiwa ya. Itu kebetulan saya sudah di Egon, tapi pada malam itu akhirnya saya ditelepon untuk kembali ke Lewotobi. Jadi paginya jam 5 subuh saya sudah bergerak kembali ke Lewotobi untuk membantu teman-teman di sana. Jadi ya memang aktivitas Lewotobi ini berubah karakteristiknya. Apakah kita bisa bilang dia salah satu gunung yang unik tuh? Iya memang gunung, kalau kita bilang, para ahli kami di Bandung bilang ini paket lengkap Lewotobi ini. Jadi ada erupsi eksplosifnya, ada efusif, ada awan panasnya, ada aliran lavanya yang efusif tadi itu. Jadi paket lengkap sebenarnya Lewotobi ini. Kita semua juga tidak menyangka bahwa Lewotobi akan selama ini. Tapi memang secara pemantauan selalu kita pantau dengan intens. Semua peningkatan aktivitas selalu kita laporkan. Jadi SOP-nya adalah ketika ada peningkatan aktivitas, kami melaporkan ke Bandung. Lalu dari Bandung mengeluarkan surat. Tapi sebelum surat keluar, kami secara personal sudah menyampaikan ke grup-grup yang ada stakeholder maupun yang ada masyarakat. Jadi memang betul-betul kita memberikan informasi bahwa ada peningkatan aktivitas yang kita pantau, yang terekam di alat kami, alat pemantauan. Jadi seperti itu. Jadi memang kita bisa melihat adanya peningkatan aktivitas, tapi kita tidak bisa memastikan kapan gunung ini akan erupsi. Gunung ini akan bisa jadi dia ada peningkatan, terus menurun, lalu diam, tenang. Tapi ada juga yang meningkat, lalu terjadi erupsi. Dan itu sudah kita ada peringatan dininya. Peringatan dini itu sudah ada di rekomendasi kami semenjak ketika gunung itu berada di level 1 atau normal. Level normal. Iya, level normal. Jadi kita punya 4 level. Di gunung api itu kita ada 4 level. Level pertama itu normal. Level kedua waspada. Level ketiga siaga. Level keempat yang paling tinggi adalah awas. Dan ini merupakan peringatan dini yang sangat penting untuk kami sampaikan ke masyarakat. Tiap tingkatan aktivitas ada karakteristiknya masing-masing. Ada ahli-ahli di Bandung yang, oh ini
laporan dari pos pengamatan seperti ini, sudah saatnya kita naikkan tingkat aktivitasnya. Jadi ketika di tingkat aktivitas level berapa penduduk harus mengungsi, ketika aktivitas gunung seperti apa penduduk harus mengungsi, seperti itu. Itu adalah salah satu peringatan dini dari mitigasi potensi bahaya erupsi gunung api. Oke Om Bobi, terus Om Bobi kan sekarang di Egon tuh, dan saya ingat sebelum tanggal 16 itu, 16 Juni, saya kebetulan mengikuti akunnya Om Bobi dan ada informasi bahwa terjadi semacam aktivitas di Lewotobi. Itu, apakah itu masih di Egon, Om Bobi dipindah tugaskan ke sana tuh? Sebenarnya tanggal 16 itu saya ditugaskan ke sana selain untuk membantu teman-teman di sana yang memang gunungnya sedang krisis, Lewotobi, di teman-teman di sana. Ada salah satu tugas juga, ada salah satu misi juga untuk pembentukan Satgas Nusa Tabe atau Nusa Tenggara Tangguh Bencana. Ini adalah salah satu gagasan ide dari atasan kami, Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah yang di ND. Beliau punya gagasan membentuk Satgas Nusa Tabe. Waktu itu kami masuk dalam tim efektif dan salah satu desa yang dijadikan percontohan atau pilot proyeknya adalah Desa Nurabela di Lewotobi. Di Ilebura, Kecamatan Ilebura. Iya, Kecamatan Ilebura. Nah, tanggal 16 itu kami tiba di Lewotobi. Tanggal 17 siang ternyata tiba-tiba Gunung Lewotobi yang sudah diam hampir sebulan, teman-teman di Lewotobi bilang, kami tidur nyenyak ini. Sudah beberapa minggu ini kami tidur nyenyak ini. Ternyata di tanggal 17 siang, tanggal 17 Juni siang jam 12.00 itu, mulai ada peningkatan aktivitas kegempaan yang terekam. Dan kegempaan vulkanik dalam itu meningkat cukup pesat waktu itu, cepat. Dan kami langsung memberikan peringatan dini kepada stakeholder. Kami punya grup, teman-teman di Lewotobi punya grup dengan para stakeholder, juga ada dengan masyarakat. Jadi kita langsung menyampaikan info itu kepada stakeholder, supaya stakeholder juga bersiap jika terjadi erupsi. Seharusnya memang waktu itu karena radius bahayanya sudah disiaga, memang sudah disiaga, jadi di desa-desa terdampak potensi itu memang seharusnya sudah kosong. Jadi ya sudah, akhirnya kami menyampaikan itu, kami sebarkan semua informasi itu ke berbagai media komunikasi, termasuk di Facebook juga. Waktu itu saya juga sempat posting. Lalu 3 jam setelah kami menyampaikan peringatan dini itu, erupsinya terjadi. Dan dahsyat sekali. Dan ternyata erupsinya dahsyat. Sebenarnya kami sebagai pengamat gunung api ketika melihat adanya peningkatan aktivitas seperti kegempaan vulkanik itu meningkat di saat-saat gunung krisis ini, akhirnya kita seperti menunggu. Ini kapan ini dia mau erupsi? Kita jadi semacam saling tebak-tebakan, ayo ini kita tebak nih kapan dierupsi. Jadi istilahnya teman-teman di Lewotobi itu sudah, dan kami pengamat gunung api itu seperti sudah menyatu dengan peralatan, sudah menyatu juga dengan gunung. Makanya saya waktu sempat ketika Om Bobi keluarkan di pengumuman informasi di medsosnya Om Bobi, memang saya sendiri tuh ikuti juga PFMG punya informasi gitu. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman, beberapa teman jurnalis, kayaknya ada hal yang selalu menarik ketika Om Bobi bagikan, karena narasinya tuh beda sekali, dan itu kita tunggu-tunggu. Dan saya kira bukan hanya saya, tapi banyak sekali publik atau teman-teman Om Bobi dan siapa saja yang pengen tahu tentang informasi tentang erupsi gunung, terlebih sekarang Gunung Lewotobi. Itu ada hal yang menarik, karena saya bilang ke beberapa teman jurnalis, Om Bobi ini kayaknya dia menyatu dengan gunung nih, dia baru kasih tahu informasi dan tiba-tiba langsung terjadi erupsi dahsyat begitu Om Bobi. Kalau mau dibilang teman-teman pengamat kami, pengamat gunung api, itu istri keduanya adalah gunung.
Tapi karena saya belum ada istri, jadi itu istri pertama saya, gunung. Jadi kita sudah bertahun-tahun memantau gunung itu. Jadi mungkin memang kita sudah menyatu dengan gunung, lalu kemudian kita sangat-sangat dibantu dengan peralatan. Lalu kemudian ada ahli-ahli di Bandung yang ketika kami menyampaikan laporan yang dihasilkan oleh peralatan pantau itu ke Bandung, segera dianalisis dengan cepat dan tepat. Lalu kami mengeluarkan informasi terkait adanya peningkatan aktivitas. Tapi tentunya banyak teman-teman yang memang sudah paham karakteristik dari gunung api yang dia pantau. Jadi masing-masing dari kami sepertinya memang sudah punya ada ikatan emosional atau ikatan batin dengan gunung. Oke, berkaitan dengan ini sebagai orang yang bekerja di Posmat, Pos Pengamat Gunung Api, Om Bobi bisa sharing kan, Om Bobi misalnya semacam tantangan yang menyenangkan, suka duka gitu Om Bobi. Sebagai Om Bobi bilang, ini kami punya istri kedua, ini sudah menyatu sekali Om Bobi. Ya. Jadi pengamat gunung api itu sebenarnya kita bekerja untuk kemanusiaan. Kita bekerja untuk kemanusiaan. Bukan hanya kami pengamat gunung api, tetapi seluruh teman-teman rekan-rekan yang ada di Badan Geologi itu kami bekerja untuk kemanusiaan dengan porsi dan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sukanya adalah itu. Saya sangat-sangat senang, bangga bahwa pekerjaan ini menyangkut nyawa manusia. Dukanya yang sangat disayangkan adalah di tahun 2024 kemarin 3 November itu ada korban. Kehadiran Badan Geologi adalah melakukan mitigasi bencana geologi. Sedangkan ketika tujuan pengurangan risiko bencana, tetapi ternyata dalam perjalanan timbul korban jiwa, itu sebenarnya duka yang mendalam buat kami. Kami pengamat waktu itu, teman-teman pengamat di Lewotobi waktu itu, semuanya menangis. Dalam tanda kutip mungkin kami merasa bahwa kami gagal. Tapi ternyata kami tidak gagal. Hanya memang karakteristik gunung apinya memang berubah. Karakteristik erupsinya berubah, lalu itu tidak bisa diprediksi. Itu duka yang kalau ditanya duka, itu duka yang sangat mendalam buat kami. Oke, saya kira luar biasa sekali kerja Om Bobi dan teman-teman. Dari pengalaman Om Bobi, kira-kira ada bagian mana yang perlu kita jadi catatan kita, yang perlu kita benahi, atau misalnya informasi tentang mitigasi kebencanaan terlebih gunung api itu, apakah perlu kita dari dini itu pendidikan berkaitan dengan bencana alam, misalnya gunung api, tsunami, dan lain-lain itu perlukah misalnya dimasukkan di kurikulum supaya orang, oh ini kayaknya kita nih hidup di daerah rawan bencana gitu. Ya. Terkait dengan itu, kalau menurut saya pribadi, diseminasi informasi dan edukasi mengenai kebencanaan, mitigasi bencana itu sangat-sangat penting. Itu yang perlu kita perkuat. Komunikasi antar kami dengan stakeholder, komunikasi antar kami dengan masyarakat, itu selalu kami lakukan dengan cepat dan tepat. Cepat dalam artian informasinya kita sampaikan dengan cepat, tepat data yang kami sampaikan itu adalah data-data hasil dari analisis peralatan dari peralatan pemantauan. Dan yang perlu kita perkuat adalah edukasi mengenai mitigasi bencana geologi.
Kebetulan kami di Badan Geologi tidak hanya gunung api, tetapi ada juga gempa bumi, tsunami, dan juga gerakan tanah. Sekarang di NTT ada salah satu unit pelaksana teknis kami juga, yaitu Balai Pemantauan Gunung Api dan juga Mitigasi Bencana Gerakan Tanah. Itu hadir juga di sini untuk memperkuat upaya mitigasi, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kami di Badan Geologi tidak bisa bekerja sendirian. Ya, tidak bisa bekerja sendirian. Kami punya dalam tanda kutip rekan kerja, stakeholder terkait. Ada Pemda Flotim dengan BPBD-nya, ada Basarnas, ada BNPB. Ketika bencana, kami semua itu informasi dari kami adalah satu kesatuan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Lalu kami juga punya, karena kami ada melakukan pelayanan di bidang mitigasi bencana geologi, maka kami juga ada edukasi, sosialisasi. Itu terus kami lakukan dengan intens, dengan rutin, bahwa edukasi kebencanaan kepada masyarakat ini sangat-sangat penting. Karena peran masyarakat di dalam mitigasi bencana itu juga sangat penting. Ya, harus jadi yang paling pertama. Betul. Terkait dengan apakah harus masuk kurikulum di dunia pendidikan dasar, saya pikir itu sangat bagus kalau memang di instansi terkait bisa memasukkan itu sangat bagus, karena memang kita hidup di Indonesia ini daerah rawan bencana. Maka yang harus kita kuatkan adalah pemahaman masyarakat terhadap potensi dari bencana itu sendiri, sehingga masyarakat juga punya pemahaman dasar, setidaknya ketika ada peringatan dini yang keluar, masyarakat harus apa? Dengan kesadaran sendiri. Mereka harus segera, misalnya ada perintah untuk evakuasi yang kita sudah sampaikan ke stakeholder terkait, lalu stakeholder terkait datang untuk mengevakuasi, setidaknya masyarakat sudah memahami itu, sudah tidak, saya tidak mau dievakuasi. Kita menyadari bahwa kehidupan dan penghidupan mereka ada di situ. Tapi untuk sementara Tapi untuk sementara kita keluar dulu dari ini. Keluar dulu, kita menjauh dulu. Biarkan gunung ini beraktivitas dulu, sehingga kita juga selamat. Gunung juga beraktivitas dengan aktivitasnya yang kita tidak tahu kapan berakhir. Perlunya edukasi itu ya, kita tidak harus dengan bahasa yang sang ilmiah atau apa, itu masyarakat tidak mengerti itu. Kita sampaikan saja bahwa memang ada aktivitasnya yang meningkat. Masyarakat harus siap sedia, selalu harus waspada. Stakeholder stakeholder terkait juga harus siap untuk melakukan penanganan dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing, yang base informasinya dari kami. Dari Om Bobi dan teman-teman. Oke Om Bobi, saya kira ini 1-2 obrolan informasi yang sangat menarik, yang patut diketahui oleh publik, terlebih sahabat Ekora NTT. Terima kasih untuk waktunya. Saya kira sahabat Ekora NTT, Om Bobi sudah meluangkan waktunya, kita bersama ngobrol. Kiranya ini jadi catatan penting untuk kita semua. Saya ingat banyak peristiwa-peristiwa erupsi dahsyat di tahun 1200-an, 1800-an. Saya kira Indonesia belum berdiri waktu itu, tapi paling kurang itu ada di wilayah Indonesia sekarang, misalnya Gunung Tambora, Gunung Merapi misalnya, itu kan cukup juga, bukan cukup, tapi mengubah peradaban dunia. Sehingga dari 1-2 catatan penting informasi dari Om Bobi tadi, kiranya ya jadi awasan untuk semua yang menonton siniar atau podcast Sudut Pandang Ekora NTT. Om Bobi, terima kasih untuk waktunya. Kami tetap butuh informasi dari Om Bobi, terlebih
Kami ini setia mengikuti akun medsosnya Om Bobi, jadi jangan bosan-bosan membagikan informasi itu untuk kami. Ya, baik. Terima kasih untuk Ekora NTT juga yang sudah mengundang saya, seorang pengamat gunung api, lalu juga mungkin pesan Om Bobi, untuk kita semua bahwa kita hidup di Indonesia adalah daerah rawan bencana. Banyak daerah rawan bencana. Tentunya kehadiran Badan Geologi, kita selalu memaksimalkan, kita selalu berusaha untuk terus melakukan mitigasi dengan baik, dengan maksimal. Sehingga kalau tujuannya adalah pengurangan risiko bencana, itu bisa tercapai. Sepakat Om Bobi, sepakat sekali itu. Dan itu kami dari Badan Geologi tidak bisa bekerja sendirian. Ada stakeholder atau instansi-instansi terkait yang menjadi rekan kerja kami, tetapi juga yang paling penting adalah peran dari masyarakat sendiri. Demikian sahabat Ekora itu, Om Bobi, sekali lagi terima kasih.